Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Nawawi. Saya dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam angkatan 2024 dengan NIM 2404 Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan Islam di negara Asia Timur. Di mana ketika kita membahas tentang sejarah Islam, seringkali fokus kita tuh tertuju pada Timur Tengah atau Afrika Utara, atau kalau di Asia itu ada Asia Selatan. Namun ada satu kawasan yang jarang dibicarakan, padahal memiliki jejak sejarah Islam yang panjang dan juga unik, yaitu Asia Timur. Wilayah seperti Tiongkok, Mongolia, Korea, hingga Jepang ternyata memiliki kisah interaksi yang menarik dengan peradaban Islam, di mana masuknya Islam ke Asia Timur itu tidak terjadi melalui ekspansi militer, di mana melalui perdagangan, di mana kita bisa tahu bahwasanya sejak abad ke-7 Masehi, para pedagang Arab dan Persia telah aktif melintasi jalur sutra. Jalur ini bukan hanya rute ekonomi saja, tetapi juga jalur pertukaran budaya dan juga agama. Sejarawan seperti Marshall dalam The Future of Islam menjelaskan bahwasanya jaringan perdagangan Muslim memiliki peran besar dalam menyebarkan Islam ke berbagai wilayah Asia tanpa penaklukan politik yang secara langsung. Tadi, penaklukan ini bukan atas dasar dari militeristik, tapi karena perdagangan dari Arab dan juga Persia, di mana ketika berbicara pada masa dinasti Tang 1618 sampai 1907 Masehi, sejarah Tiongkok telah menyebut kehadiran pedagang Arab di kota-kota pelabuhan seperti Guangzhou dan Guangzhou. Bahkan menurut beberapa sumber sejarah Islam klasik disebutkan adanya utusan dari Khalifah Utsman bin Affan yang datang ke Tiongkok, meskipun detailnya masih menjadi perdebatan akademik gitu. Namun yang jelas interaksi antara dunia Islam dari Tiongkok sudah berlangsung sangat awal tadi. Di mana yang kedua ini, Islam berkembang di Tiongkok secara bertahap. Komunitas Muslim pertama terbentuk dari para pedagang yang menetap dan juga menikah dengan penduduk lokal. Dan dari sini lahir juga komunitas-komunitas yang kemudian kita kenal sebagai Muslim Hui, di mana mereka menggunakan bahasa Mandarin, berpakaian seperti masyarakat Tiongkok pada umumnya, dan juga berintegrasi secara sosial, di mana menurut Jonathan Lippmann dalam bukunya Familiar Strangers, History of Muslim in Northwest China menjelaskan bahwa identitas Hui menunjukkan bagaimana Islam itu dapat menyatu dengan budaya Tiongkok tanpa kehilangan ajaran pokoknya. Arsitektur masjid di Tiongkok menjadi contoh konkret. Adaptasi ini banyak menjadi salah satu simbol bahwasanya Muslim di Hui itu beradaptasi dengan budaya, di mana ada masjid tua seperti Masjid Agung Xian dibangun dengan gaya arsitektur tradisional menyerupai kuil Konfusianisme lah atau pagoda. Ini menunjukkan bahwasanya Islam di Asia Timur itu berkembang melalui dialog budaya, bukan konfrontasi. Selain Hui, mungkin kita sering dengar ya Muslim Uighur di wilayah Xinjiang. Berbeda dengan Hui, Uighur ini memiliki akar budaya yang lebih ke Turki-Turkian lah, yang lebih dekat dengan Asia Tengah. Islam menjadi identitas utama masyarakat Uighur sejak sekitar abad ke-10 Masehi kurang lebih, ketika pengaruh Islam dari wilayah Transionia dan Asia Tengah semakin kuat. Sejarawan seperti Peter Golden dalam kajiannya tentang Asia Tengah menjelaskan bahwasanya wilayah Xinjiang merupakan simpul penting jalur sutra, sehingga wajar jika Islam berkembang pesat di sana. Beranjak ke Mongolia, kita tahu bahwasanya pada abad ke-13 Kekaisaran Mongol muncul sebagai kekuatan besar dunia. Awalnya bangsa Mongol bukan Muslim, tapi setelah penaklukan Persia dan wilayah Islam lainnya terjadi interaksi yang sangat intens. Banyak administrator dan ilmuwan Muslim di mana yang bekerja dalam pemerintahan Mongol. Bahkan beberapa penguasa Mongol di wilayah Asia Tengah tuh akhirnya memeluk Islam. Ira Lapidus dalam History of Islamic Society menyebutkan bahwasanya progres Islamisasi di wilayah Mongol terjadi secara bertahap melalui elit politik dan juga jaringan-jaringan intelektualitas, di mana tadi para pejabatnya juga masuk untuk memeluk ajaran Islam. Sekarang kita berlabuh ke Korea, di mana jejak Islam juga dapat ditemukan pada dinasti
Goryeo ketika pedagang dari dunia Islam datang melalui jalur perdagangan maritim. Namun perkembangan Islam tidak begitu signifikan. Pada masa komunitas muslim modern di Korea Selatan mulai terbentuk setelah Perang Korea pada abad ke-20. Kehadiran tentara Turki dan meningkatnya hubungan diplomatik dengan negara-negara muslim itu juga menjadi faktor untuk mendorong pembangunan masjid sentral Seoul. Pada tahun 1976 kalau saya tidak salah ya, di mana saat ini muslim di Korea tetap itu menjadi minoritas. Tapi jumlahnya semakin bertambahnya tahun itu semakin meningkat seiring globalisasi yang bisa diakses. Sementara itu di Jepang, kita berlabuh juga ke Jepang, Islam mulai dikenal luas pada era Meiji ketika Jepang itu membuka diri terhadap dunia luar pada akhir abad ke-19-an lah. Migran dari India, Pakistan, Indonesia, dan Timur Tengah menjadi motor utama komunitas muslim di Jepang. Masjid Kobe mungkin yang teman-teman tahu dibangun pada tahun 1935 menjadi simbol awal eksistensi Islam modern di Jepang. Menurut studi yang dipublikasikan dalam Japan and Islamic World Journal, perkembangan Islam di Jepang itu lebih banyak dipengaruhi oleh mobilitas global dan interaksi ekonomi jika kita melihat pola besarnya ya. Ada beberapa karakteristik perkembangan Islam di Asia Timur. Pertama, penyebarannya berlangsung secara damai melalui perdagangan dan migrasi, di mana itu tidak ada ekspansi militer tadi saya bilang. Yang kedua itu Islam di kawasan ini berkembang sebagai agama minoritas. Ketiga, terjadi proses akulturasi yang kuat dengan budaya lokal. Hal ini menunjukkan bahwasanya itu Islam fleksibilitas peradaban Islam dalam berinteraksi dengan tradisi besar seperti Konfusianisme dan Buddhisme. Namun ya tentu saja dinamika modern itu membawa tantangan tersendiri. Isu integrasi sosial, kebijakan negara, serta persepsi global terhadap Islam itu turut mempengaruhi kehidupan muslim di Asia Timur. Globalisasi juga membuka peluang baru pertumbuhan ekonomi Asia Timur yang pesat membuat hubungan dengan negara-negara muslim itu semakin intens itu. Baik dalam bidang perdagangan, bidang pendidikan, ataupun dari bidang pariwisata halal. Di mana sejarah Islam di Asia Timur membuktikan bahwa Islam adalah peradaban yang mampu berdialog dengan budaya yang sangat berbeda sekalipun. Dari jalur sutra tadi hingga kota-kota modern seperti Beijing, Seoul, Tokyo tadi saya membahas juga, di mana Islam itu hadir bukan sebagai kekuatan dominasi, bukan kekuatan dominan, tapi sebagai bagian dari mosaik besar, sebagai bagian dari mosaik besar peradaban Asia. Dengan memahami sejarah ini, kita tidak hanya melihat Islam sebagai fenomena Timur Tengah atau mungkin tadi Afrika di sana atau Asia Tenggara Indonesia, tapi juga sebagai agama global yang telah berinteraksi dengan berbagai peradaban besar dunia. Dimana Islam itu berbicara soal rahmatan lil alamin, itu memproyeksikan hal tersebut di Asia Timur ini. Maka yang bisa saya sampaikan mungkin hanya segitu, hanya singkat itu, tapi saya rasa ilmu yang mungkin saya sampaikan ini bisa kita saling sharing untuk mendapatkan keberlanjutan ilmu yang bermanfaat, seperti mana Al-Quran menjelaskan tentang 3 amalan yang tidak akan pernah terputus, yang salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Mungkin segitu saja dari saya. Nun wal qalam yasturun billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.